Ya, materi kali ini adalah Mukadimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Poin pertama adalah Mukadimah Anggaran Dasar, yaitu ada 7 pokok pikiran Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Sebelum membahas 7 pokok pikiran tersebut, saya akan membahas mengenai dibuatnya Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Jadi, Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dibuat oleh almarhum Ki Bagus Haji Hadikusmo atau Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah tahun 1942 sampai 1953 dengan bantuan beberapa orang sahabatnya. Dimulai menyusunnya pada tahun 1945 dan disahkan pada sidang Tanwir tahun 1951. Kemudian latar belakang Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Latar belakang tersebut ialah mulai terasa adanya kekaburan dalam Muhammadiyah sebagai akibat proses kehidupannya sesudah lebih dari 30 tahun yang ditandai oleh 1. Terdesaknya pertumbuhan dan perkembangan jiwa Muhammadiyah oleh perkembangan lahiriah. Yang kedua, masuknya pengaruh dari luar yang tidak sesuai yang sudah menjadi lebih kuat. Kemudian ada 7 pokok pikiran Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang pertama adalah hidup manusia harus berdasarkan tauhid, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok pikiran ini dirumuskan dalam teks Mukadimah sebagai berikut, yaitu pada kalimat amma ba'du, bahwa sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah semata. Bertuhanlah dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia. Kemudian yang kedua adalah hidup manusia itu bermasyarakat. Dirumuskan dalam teks Mukadimah, hidup bermasyarakat itu adalah sunnah atau hukum qodrah irodah Allah atas manusia. Yang ketiga, hanya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup bersama dalam menuju hidup bahagia yang hakiki di dunia dan di akhirat. Pokok pikiran ini dirumuskan dalam teks Mukadimah, yaitu masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur, dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan atas keadilan, kejujuran, dan persaudaraan gotong royong dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh setan dan hawa nafsu. Kemudian yang keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat ihsan kepada sesama manusia. Dirumuskan dalam teks Mukadimah, yaitu menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku bertuhan kepada Allah. Agama Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh sekalian Nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Yang kelima, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Hanya akan berhasil dengan mengikuti jejak perjuangan para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Dirumuskan dalam teks Mukadimah, yaitu syahdan untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentosa sebagaimana yang tersebut di atas. Itu tiap-tiap orang, terutama umat Islam, umat yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, wajiblah mengikuti jejak sekalian nabi yang suci, beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan dan menggunakannya untuk menjelmakan masyarakat di dunia ini dengan niat yang murni, tulus, dan ikhlas karena Allah semata-mata, dan hanya mengharapkan karunia hidayah di Allah dan ridhonya belaka.
Yang keenam yaitu perjuangan mewujudkan pikiran-pikiran tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan berorganisasi. Dimuat dalam mukadimah, untuk menjelaskan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah dan didorong oleh firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 104 pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan, didirikan suatu persyarikatan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah yang disusun dengan majelis atau bagian-bagiannya mengikuti peredaran zaman serta berdasarkan syuro yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan muktamar. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu pokok-pokok pikiran yang diterangkan di muka bertujuan untuk terwujudnya masyarakat adil, makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dirumuskan dalam teks mukadimah, yaitu kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul Nabi Muhammad SAW guna mendapat karunia dan ridhonya di dunia dan di akhirat, serta untuk mencapai masyarakat yang sentosa, bahagia, disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah, sehingga merupakan suatu negara yang indah, bersih, suci, dan makmur di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi itulah 7 pokok pikiran Muhammadiyah. Kemudian ada identitas dan asas Muhammadiyah. Identitas Muhammadiyah adalah ciri-ciri atau sifat-sifat khusus yang dimiliki dan melekat pada Muhammadiyah, yang menunjukkan keunikan Muhammadiyah dan membedakannya dengan organisasi lain. Ciri-ciri itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan Muhammadiyah. Identitas dan asas Muhammadiyah terdapat dalam buku anggaran dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah adalah yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama adalah gerakan Islam adalah gerakannya berdasarkan nilai-nilai Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, gerakan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar adalah gerakan dan langkahnya selalu mengajak umat untuk melaksanakan kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang munkar dengan hikmah, nasihat yang baik, dan berdebat dengan cara yang lebih baik atau debat ilmiah. Kemudian yang ketiga, gerakan tajdid adalah gerakan pembaharuan dan pemurnian yang dalam hal ini dibagi 2 bidang, yaitu yang pertama bidang akidah dan ibadah. Tajdid bermakna pemurnian dalam arti mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bidang muamalat duniawiyah. Tajdid berarti mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif sesuai tuntutan zaman. Kemudian selanjutnya ada Muhammadiyah berasas Islam. Islam merupakan dasar ideologi Muhammadiyah dalam melaksanakan visi dan misinya dalam berbagai kehidupan yang meliputi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Islam diyakini sebagai satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penyempurna terhadap agama-agama sebelumnya. Jadi itu merupakan identitas dan asas Muhammadiyah. Selanjutnya ada keanggotaan Muhammadiyah. Dalam Muhammadiyah, keanggotaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anggota biasa. Anggota biasa ialah warga negara Indonesia yang beragama Islam. Yang kedua, ada anggota luar biasa, ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia. Dan yang ketiga,
Anggota kehormatan. Anggota kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaannya dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah. Kemudian slide yang selanjutnya adalah keorganisasian Muhammadiyah. Keorganisasian Muhammadiyah dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu yang pertama ranting, kemudian cabang, kemudian daerah, lalu wilayah, dan kelima pusat. Yang pertama, ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan. Yang kedua, cabang ialah kesatuan ranting dalam satu tempat. Kemudian daerah ialah kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten. Dan wilayah ialah kesatuan daerah dalam satu provinsi. Dan yang kelima, pusat ialah kesatuan wilayah dalam negara. Adapun susunannya sebagai berikut. Yang pertama, pimpinan pusat berada di tingkat negara. Yang kedua, pimpinan wilayah berada di tingkat provinsi. Kemudian pimpinan daerah berada di tingkat kabupaten atau kota. Pimpinan cabang berada di tingkat kecamatan. Pimpinan ranting berada di tingkat desa atau dukuh atau kawasan tertentu. Pimpinan cabang istimewa berada di luar negeri. Dan pada masa jabatan pimpinan masing-masing adalah 5 tahun. Itulah materi yang dapat kami sampaikan.